Ya, ini untuk Anda yang penasaran terkait dengan informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com sepanjang hari ini, langsung saja kita simak yang pertama, survei terbaru Capres 2024. Lembaga survei berbasis Australia, Ating Research, menyoroti pesta demokrasi yang akan dialami Indonesia di tahun 2024. Managing Director Ating Research John Atin mengatakan, ketiga bakal calon presiden memiliki perolehan suara yang tidak berjauhan. Elektabilitas Ganjar Pranowo tercatat mencapai 34%, disusul Prabowo Subianto sebesar 33% dan Anies Baswedan hanya 27%. Sisanya sebanyak 3% responden menjawab rahasia dan atau belum memutuskan, sementara 3% lainnya memilih untuk tidak menjawab. Menurut John, Pilpres 2024 Indonesia sangat menarik karena hingga 8 bulan menjelang hari H, pemenangnya masih sangat tidak jelas. Tiga kontestan terkuat masih sangat berimbang elektabilitasnya. Menurut John, dengan selisih yang tipis di antara ketiga calon, membuat kompetisi masih rentan terjadi perubahan pilihan pemilih menjelang Pilpres nanti. Selain itu terkait pertanyaan tentang bagaimana visi misi capres yang diinginkan publik, dia mengatakan sebagian besar responden menjawab ingin keberlanjutan program Presiden Joko Widodo dengan adanya sejumlah perbaikan. Ya, dan informasi yang kedua adalah miliarder termuda di dunia. Elon Musk sempat dipuja-puja lantaran menjadi salah satu miliarder muda dengan inovasi yang merevolusi industri teknologi melalui perusahaan mobil listrik Tesla dan roket SpaceX. Kini ada sosok baru yang digadang-gadang sebagai penerus Musk. Tak lain dan tak bukan adalah Alexander Wang, miliarder termuda di dunia yang berusia 24 tahun, memiliki kekayaan sebesar 1 miliar US dollar berkat kerja kerasnya sendiri. Kesuksesan Wang bermula dari rasa ingin tahunya tentang teknologi kecerdasan buatan. Wang terobsesi untuk mengembangkan AI. Berkat kemampuannya di bidang matematika dan juga pengkodaan, ia diterima bekerja di Quora saat masih berusia belasan tahun. Ia juga diterima kuliah di MIT untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut soal machine learning dan juga AI. Di usia 19 tahun, Wang mendirikan startup bernama Scale AI pada 2016. Momentum yang tepat sebab kala itu raksasa teknologi mulai serius melirik AI. Scale AI awalnya menyediakan data krusial untuk perusahaan mobil listrik. Seiring perkembangannya, startup ini juga mengakomodir data untuk otomisasi perusahaan, e-commerce, asuransi, dan juga industri robot. Ya, kita beralih ke informasi terkait dengan BUMN, di mana Bank Pelat Merah PT Bank Mandiri tengah menyiapkan perjanjian restrukturisasi terhadap utang BUMN Karya PT Waskita Karya Tbk dan juga PT Wijaya Karya Tbk. Direktur Manajemen Resiko BMRI Ahmad Sidik Badrudin menyampaikan bahwa penyusunan MRA tersebut dilakukan pihaknya bersama dengan para pemberi pinjaman lain. Bank Mandiri sampai dengan saat ini berpartisipasi bersama dengan lender-lender lain dalam proses penyusunan Master Restructuring Agreement dengan semua kreditur dan juga vendor untuk memformulasikan skema restrukturisasi yang terbaik, yang optimal dan diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut utang BUMN Karya kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara tembus sebesar 70 triliun rupiah. Melansir data definitif, pinjaman Wika beserta anak usahanya nyaris mencapai 15 triliun rupiah. Adapun total pinjaman obligasi perusahaan beserta anak usaha mencapai 9 triliun rupiah. Bank Mandiri menjadi kontributor terbesar yakni 3,87 triliun rupiah berdasarkan laporan keuangan perusahaan Mei 2023. Sementara utang Waskita ke Himbara tercatat sebesar 28,6 triliun rupiah dengan porsi kepada BMRI sebesar 4,55 triliun rupiah. Sidik menyampaikan bahwa Bank Mandiri juga telah meningkatkan pencadangan untuk kedua debitur konstruksi tersebut. Ini juga sebagai upaya bank dalam melanjutkan perbaikan kualitas kredit yang sudah dicapai pada tahun ini. Ya, dan informasi yang terakhir adalah malapetaka baru bumi serang RI. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak adanya fenomena cuaca panas. Hal ini disebabkan adanya kejadian El Nino dan juga Indian Ocean Dipole yang membuat suhu kemudian meninggi. Fenomena ini pun berpengaruh terhadap industri pertanian tanah air.
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Desa Ridogalih di wilayah Jawa Barat. Dilaporkan sumur dan sungai yang berada di wilayah itu sudah mengering sejak bulan Juni lalu. Sekitar 92% wilayah RI melaporkan musim kemarau yang lebih keras dari biasanya akibat El Nino 2019 dan juga kejadian iot positif. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 48,5 juta orang di seluruh Indonesia mengalami akses air bersih yang berkurang. Di tahun itu, keadaan darurat diumumkan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta di Pulau Jawa bersama dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tak hanya di Jawa Barat, telah muncul laporan gagal panen di Papua bulan lalu. Presiden Jokowi pekan lalu menginstruksikan pemerintah daerah dan badan usaha milik negara menyisihkan dana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Jokowi juga mengatakan pemerintah siap memberikan bantuan pangan dan subsidi untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga akibat gagal panen.